Selamat pagi. Pertanyaan renungan kita hari ini adalah, langkah apa yang bisa saya ambil hari ini untuk memperbaiki hubungan saya yang kurang baik? Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil murid-muridnya untuk kejujuran. Memberitahu kita, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan kita Yesus sangat serius tentang hal ini, sehingga jika dibiarkan tidak ditangani, kita tetap dalam bahaya masuk neraka. Orang-orang Farisi dianggap sebagai orang yang paling religius pada masa itu. Tetapi Yesus akan mengutuk mereka yang munafik, yang artinya Tuhan tidak terkesan dengan tindakan kita, tapi melihat ke dalam hati kita. Kita mungkin tergoda untuk menganggap enteng bacaan hari ini, karena perintah Allah yang tampaknya sering dituruti hanyalah jangan membunuh, dan kebanyakan dari kita tidak pernah melakukan itu. Tetapi Yesus melampaui perintah itu. Dia ingin kita membahas cara lain yang bisa membunuh, seperti kemarahan, hinaan dan cibiran. Kemarahan adalah masalah hati. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kata-kata yang menyakitkan hati, agresif, ataupun kekerasan. Hal itu dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, teman, bahkan mitra bisnis, dan rekan kerja. Tidak cukup jika hanya menghindari pembunuhan. Kita harus menghadapi kemarahan kita, mengejar rekonsiliasi, dan menghargai hubungan dengan benar. Karena itu, tidak cukup hanya mengatakan, kami minta maaf. Jadi apa yang harus dilakukan orang lain? Jika tidak ada yang dilakukan untuk menenangkannya, kita harus menyelesaikan siklus rekonsiliasi dengan mengatakan kepada orang yang tersinggung tersebut, tolong maafkan saya. Yesus menginginkan rekonsiliasi ini, karena jika tidak, ibadah tidak dapat diterima ketika hubungan rusak. Dan dengan demikian, Yesus mendesak kita untuk menghentikan segalanya, bahkan kegiatan keagamaan kita, untuk pergi dan berdamai. Meminta pengampunan dapat terasa tidak mengenakan, terutama ketika kita berpikir kita benar. Contohnya, ketika kita bergegas ke TKP kebakaran dengan sumber air untuk membantu memadamkannya. Tapi di perjalanan, kita menginjak jari kaki seseorang dan membuatnya sangat kesakitan. Apakah kamu tidak berhenti untuk meminta maaf karena kamu sedang membantu memadamkan api? Kita harus melakukan rekonsiliasi karena kita telah menyakiti seseorang, meskipun kita benar. Jadi, apakah ada seseorang yang perlu saya mohon pengampunan atau maafkan sebelum saya beribadah? Dengan siapa saya merasa marah? Sudahkah saya membiarkan kepahitan dan penghinaan mengambil alih diri saya? Ketika Tuhan meminta kita untuk meninggalkan persembahan kita untuk berdamai, Ia meminta kita melakukannya dengan segera. Menunda-nunda akan meningkatkan resiko konsekuensi yang lebih buruk. Menunda pertobatan dapat memiliki efek yang lebih bertahan lama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena telah memurnikan hatiku. Tolong bantulah aku agar tidak hanya diatur oleh perintah-Mu, namun membiarkan Roh-Mu mengubah hatiku. Ajarilah aku untuk menghargai rekonsiliasi daripada menjadi benar dan mencari kedamaian dengan segera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.